pembelajaran ini dibuat dari diskusi tim matematika kelas 8 SMP 1 Padang Panjang, yaitu bersama Ibu Nopileni dan Ibu Yesina. Selamat menyaksikan dan semoga kalian paham. Teman dua pola bilangan ini kita lakukan latihan sebagai pemantapan pertemuan 1. Ada beberapa latihan soal yang akan kita kerjakan. Sebelumnya kita ingat lagi pengertian pola bilangan, yaitu sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Soal pertama yang akan kita kerjakan yaitu dari latihan Ayo Kita Berlatih 1.1. Yang pertama, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Yang kedua, tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Untuk memahaminya, sama-sama kita jawab. Kita tulis ulang lagi soalnya. Tentukan 3 bilangan genap. 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya Nah, kita cari 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 90. Nah, kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini harus kita ketahui terlebih dahulu ada konsepnya, di mana jarak dari setiap bilangan genap itu adalah 2. Nah, Bapak contohkan dari bilangan genap 2, 4, 6. Nah, dari 2, 4, 6 ini kita bisa menjawab 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 90 itu yang kayak gimana. Nah, kita misalkan 2 ini yaitu 2 sendiri. Nah, kalau 4 diperoleh dari 2 tambah 2, sedangkan 6 diperoleh dari 2 tambah 4. Maka kita misalkan 2 ini A, maka 2 tambah 2 ini adalah A tambah 2, sedangkan 2 tambah 4 kita jadikan sebagai A tambah 4. Nah, dari A dan A tambah 2 dan A tambah 4 ini kita gunakan untuk menentukan 3 bilangan genap yang berurutan yang jumlahnya 90. Sehingga A tambah A tambah 2 tambah A tambah 4 sama dengan 90. Maka A tambah A tambah A tambah 2 tambah 4 sama dengan 90. Sehingga variabel A-nya kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 3A, 2 tambah 4 jadi 6 sama dengan 90. Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan 6, maka beroleh jadinya 3A sama dengan 90 kurang 6, maka 3A sama dengan 84. Sama-sama kita bagi dengan 3, maka A sama dengan 84 dibagi 3, maka A sama dengan, kita peroleh 84 bagi 3, 28. Maka kita peroleh 3 bilangan genap berurutan
yang jumlahnya 90, kita kembalikan lagi ke A tambah 2 dan A tambah 4 sebagai bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. A sebagai bilangan pertama maka sama dengan 28, maka bilangan keduanya adalah A tambah 2, maka 28 tambah 2 sama dengan 30. Bilangan ketiganya A tambah 4 sama dengan 28 tambah 4 sama dengan 32. Maka diperoleh 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90 adalah 28, 30, dan 32. Selesai untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua di poin 1.1. Tentukan 3 bilangan ganjil. Berurutan. Nah, ingat nih, 3 bilangan ganjil yang berurutan, yang jumlahnya sama dengan 45. Nah, kita tulis bilangan ganjil. Bapak ambil 1, 3, 5. Nah, jarak dari masing-masing angka ini adalah 2, sama kayak bilangan genap tadi. Maka diperoleh 1 itu 1, sedangkan 3 itu diperoleh dari 1 tambah 2, sedangkan 5 itu diperoleh dari 1 tambah 4. Kita misalkan 1 sebagai A, sedangkan 3 itu diperoleh dari A tambah 2, sedangkan 5 diperoleh dari A tambah 4. Dengan A itu sama dengan 1. Sehingga, nah, kita gunakan nih A dan A tambah 2 dan A tambah 4 untuk pengoperasiannya. Sehingga A tambah 2 ditambah A tambah 4. Nah, supaya kalian paham dari mana datangnya, sama dengan 45. Maka variabelnya kita kelompokkan terlebih dahulu ke depan. Maka A tambah A tambah A tambah 2 tambah 4 sama dengan 45. Maka kita jumlahkan A tambah A tambah A sama dengan 3A. 2 tambah 4 sama dengan 6 sama dengan 45. Maka 3A sama dengan 45 kurang 6. Maka 3A sama dengan 39. Maaf. 3A sama dengan 39. Maka masing-masingnya kita bagi dengan 3. Maka 39 dibagi 3. Maka A sama dengan 39 dibagi 3. A sama dengan 13. Maka 3 bilangan ganjil tersebut adalah A sama dengan 13 sebagai bilangan pertama, A tambah 2 sama dengan 13 tambah 2 sama dengan 15, A tambah 4 sama dengan 13 tambah 4 sama dengan 17. Maka 3 bilangan tersebut, 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 45 adalah 13, 15, dan 17. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal latihan berikutnya. Ayo kita berlatih 1.4. Soalnya, jika angka pada bilangan 133464, 133464, 133464 titik diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Yang kedua, banyak angka 1 hingga angka ke 50. Nah, untuk latihan ayo kita berlatih 1.4 ini, yang harus kalian ingat adalah
berapa banyak angka atau susunan angka itu berulang atau memiliki kelompok. Supaya kalian lebih paham, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu jawaban yang pertama. Kita tulis lagi soalnya. Ayo kita berlatih 1.4. Jika angka pada bilangan 133, 464, 133, 464, 133, 464, titik-titik, diteruskan dengan pola yang sama. Tentukan 1 atau A angka ke 100. B atau yang kedua, banyak angka 1 hingga ke 50. Nah, sesuai yang Bapak jelaskan tadi, kita hitung nih 133, 464. Nah, kenapa Bapak warnai? Karena 133, 464 ini berulang lagi ke kelompok berikutnya 133, 464. Nah, untuk khusus soal ini kita harus teliti melihat pengulangannya. Misalkan 133, 464. Nah, diulang lagi 133, 464. Nah, diulangi lagi 133, 464. Satu kelompoknya itu sebanyak 6 angka. Nah, berulang setiap 6 angka. Nah, yang berulang setiap 6 angka ini kita gunakan untuk proses selanjutnya. Atau dapat kita katakan satu kelompok itu terdiri dari 6 angka. Nah, kita cari lagi. 133, 464. Bapak jarangkan sedikit. 133, 464. 133, 464. Sehingga kalian jelas melihat kelompoknya masing-masing. Maka yang harus kalian pahami lagi yaitu untuk menyelesaikan soal ini harus kalian perhatikan sisa. Jika sisanya 1, maka angkanya ada 1. Jika sisanya 2, maka angkanya adalah 3. Jika sisanya 3, maka angkanya ada 3. Maka sisanya 4, maka angkanya ada 4 yang di atasnya. Kalau sisanya 5, maka yang angkanya ada 6. Maka jika sisanya 0 atau angka tersebut habis dibagi, maka sisanya adalah 4. Yang terakhir selalu sisanya 0 atau habis dibagi. Bapak tuliskan, jika sisanya 1, angkanya ada 1. Jika sisanya 2, angkanya ada 3. Jika sisanya 3, angkanya ada 3. Jika sisanya 4, angkanya adalah 4. Jika sisanya 6, jika sisanya 5, angkanya ada 6. Maka yang terakhirnya sisanya 0 atau habis dibagi, maka sisanya adalah 4 angka yang di atasnya. Sehingga angka ke 100. Maka 100 ini kita bagi dengan 6 karena berulang setiap 6 angka.
1, 3, 3, 4, 6, 4. Kan angkanya 6, maka kita bagi dengan 6. Maka diperoleh 100 bagi 6. Ayo berapa? Kita peroleh 16 dengan sisa. Berapa sisanya? Dengan sisa yaitu 4. Nah, kita perhatikan lagi. Jika sisanya 4, maka angkanya adalah, nah benar. Karena sisanya 4, maka angka ke 100 adalah 4. Nah, maka hal ini harus kalian pahami. Sisanya adalah 4. Kita lanjutkan. Ke pembahasan yang B, banyak angka 1 hingga ke 50 hingga angka ke 50. Masih tetap kita gunakan. Jika sisa 1, angkanya ada 1. Jika sisa 2, angkanya ada 3. Jika sisanya 3, angkanya ada 3. Begitu seterusnya. Jika sisanya 0 atau habis dibagi, maka angkanya adalah angka yang terakhir, yaitu angka 4. Kita lanjutkan. Nah, harus kalian pahami lagi. Sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4, sisa 5, dan sisa 0. Atau habis dibagi. Kita buat pola banyak prosesnya hampir sama, tapi kita tambahkan. Kita tentukan dulu pola banyak angka. Pola banyak angka tiap kelompok atau tiap 6 urutan. Karena pengulangannya setiap 6 angka, maka Bapak buat ada tiap 6 urutan atau satu kelompoknya. Satu kelompoknya itu tadi adalah 1, 3, 3, 4, 6, 4. Maka kita tentukan dulu masing-masingnya. Banyak angka 1 adalah 1. Banyak angka 1 ada 1. Banyak angka 3 pada kelompok tersebut ada 2. Nah, banyak angka 4 ada 2. Dan angka yang terakhir yaitu pada kelompok tersebut adalah angka 6. Banyak angka 6 ada 1. Nah, karena yang ditanya itu adalah banyak angka 1 hingga angka ke-50. Nah, maka banyak angka 1 hingga angka ke-50 nah kita bagi 50 dibagi 6. 6 ini adalah karena berulang setiap 6 angka. Maka 50 bagi 6 adalah 8. Nah, karena yang ditanya adalah angka
50 bagi 6 ada 8 dengan sisa 2, karena yang ditanya adalah angka 1, maka kita perhatikan banyak angka 1 pada setiap kelompoknya ada 1. Nah, maka 8 kita perlu tadi 50 bagi 6 kan 8, maka 8 kali 1. Kenapa 1? Karena setiap satu kelompoknya ada satu angka 1, maka 8 kali 1. Karena sisanya 2, kita perhatikan ke proses sebelumnya. Jika sisa 2, maka kita perhatikan sisa 2 angkanya adalah 3. Maka kita perhatikan pada kelompok tersebut kan 1, 3, 3, 4, 6, 4. Maka jika sisanya 2, nah kita ambil angka depannya ada berapa angka 1? Nah, ada 1 angka. Maka kita tambahkan adalah, nah Bapak lingkaran ini supaya kalian paham. Karena sisanya 2. Sisa 2 kita ataskan adalah kan hanya 3. Maka lihat angka 1 di depan 3 itu hanya ada 1. Maka 8 kali 1 tambah 1 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Banyak, sehingga dapat kita simpulkan banyak angka 1 hingga angka ke-50 adalah 9 angka. Nah, supaya kalian lebih paham nih, Bapak tambahkan satu soal tambahan. Bapak ganti banyak angka, soalnya Bapak ganti sedikit. Kita hapus dulu hal-hal yang kita hapus terlebih dahulu. Supaya kalian lebih paham, Bapak tambahkan satu soal tambahan untuk penekanan pada soal yang B-nya, banyak angka titik hingga angka ke titik. Nah, kita ada banyak angka 3 hingga angka ke 10 pangkat 2. Nah, kita tentukan nih berapakah banyak angka 3 hingga angka ke 10 pangkat 2. Kita tentukan terlebih dahulu pola banyak angka tiap 6 urutan atau satu kelompoknya. Kan kelompoknya tadi kita ketahui adalah 1, 3, 3, 4, 6, 4. Maka banyak angka 1 ada 1, banyak angka 3 ada 2. Nah, banyak angka 3 ada 2. Kalian perhatikan pada kelompok tersebut. Banyak angka 4. Angka 4-nya ada 2. Nah, 1, 2. Nah, 2. Banyak angka 6. Ada 1. Sehingga karena ditanya adalah banyak angka 3 hingga ke 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2-nya kita ketahui adalah 10 kali 10.
maka 10 kali 10 kita dapatkan 100, maka 100 dibagi, karena berulangnya setiap 6 angka, maka kita bagi dengan 6. Diperoleh 100 dibagi 6 sama dengan 100 bagi 6 kita peroleh 16 dengan sisa 4. Karena 16 kali 6 itu 96, 100 dikurangi 96 itu sisanya 4, maka 100 dibagi 6 sama dengan 16, sisa 4. Maka 16 kali, karena yang ditanya adalah banyak angka 3, nah kita lihat angka 3 itu ada 2, maka 16 yang kita dapatkan tadi kita kalikan dengan 2. Ditambah, karena sisanya 4, kita lihat lagi ke bagian kirinya. Ke bagian kiri sisa 4, angkanya itu adalah 4. Nah, lihat. Jika sisa 1, angkanya ada 1. Jika sisanya 4, maka angkanya adalah 4. Karena banyak angka 3, nah kita korelasikan dengan atau kita hubungkan dengan soalnya. Karena yang ditanya adalah banyak angka 3. Nah, lihat angka 3 pada sebelum angka 4 itu ada 2, maka kita jumlahkan dengan 2. Maka 16 kali 2 itu 32. Kita tambahkan dengan 2, kita peroleh hasilnya adalah 34. Sehingga banyak angka 3 hingga ke angka 100 adalah 34. Kita lanjutkan ke ayo berlatih 1.4. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100. Untuk lebih pahamnya, sama-sama kita selesaikan. Kita tulis lagi soalnya. Tentukan angka satuan pada angka 2 pangkat 100. Nah, kalian ingat yang ditanya adalah angka satuan. Nah, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Nah, sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Sedangkan 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, 2 pangkat 6 itu ada 64. Nah, karena yang kita cari ada 2 pangkat 100. Nah, 2 pangkat 1 hingga 2 pangkat 6 ini kita gunakan 2, 4, 8, 16, 32, dan 64-nya. Tapi yang kita lihat adalah angka satuan. Lihat, angka satuannya ada 2, angka satuannya adalah 4, angka satuannya 8, angka satuan dari 16 adalah 6. Nah, lihat angka satuannya ada 6, angka satuan dari 32 adalah 2. Nah, angka satuan dari 64 adalah 4. Nah, kita lihat berulangnya setiap 2, 4, 8, 6. Nah, kenapa 2, 4, 8, 6? Karena setelah 6 itu ada angka 2 dan angka 4. Otomatis setelah 2, 4 akan berulang lagi 8 dan 6. Maka 2, 4, 8, 6 ini kita anggap dengan satu kelompok. Maka pola angka satuannya bila eksponen. Nah, eksponen ini sama dengan pangkat. Nah, 2 pangkat 100 itu kan pangkatnya adalah 100. Nah,
maka 100, maka sisa 1 ada 1, sisa 2, jika sisa 1 ada 2, sisa 2 adalah 4 satuannya. Jika sisa 3 satuannya 8. Jika sisa 4 atau jika sisa 0, karena yang terakhir nih, jika sisa 0 adalah 6. Maka kita gunakan eksponen atau pangkat dari 2 pangkat 100. Maka eksponen atau yang lebih kita kenal dengan kata pangkat. Maka eksponennya kita bagi dengan 4. Maka 100 dibagi 4 adalah 25, sisa 0. Karena 25 dikali 4 ada 100, tidak ada sisa. Maka kita peroleh sisa 0, sehingga angka satuan pada angka 2 pangkat 100 adalah, lihat sisa 0, angkanya adalah 6. Maka angka satuannya adalah 6. Semoga kalian paham tentang soal tentukan angka satuan ini. Kita lanjutkan lagi. Karena hanya itu soal yang kita jelaskan pada pertemuan ini. Semoga kalian paham. Dan jika kalian tidak paham, jangan ragu untuk bertanya. Sehingga kalian mengerti dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya atau submateri selanjutnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita menentukan 3 bilangan genap atau bilangan ganjil berurutan. Yang kedua, menentukan angka Kn dan banyak suatu angka dari susunan bilangan yang ditentukan. Yang terakhir, kita dapat menentukan angka satuan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua.